begini, hidup susah itu sebenarnya adalah kembali kepada keyakinan ya. Kembali kepada apa? Keyakinan. Jadi orang itu hidupnya susah itu karena dosa dia, karena maksiat dia. Ya, ini yang perlu dicatat. Jadi karena itu kalau hidup susah tambah maksiat tambah susah. Ya kan? Itu loh. Nah, kalau kemudian ada orang tadi hidupnya susah terus murtad tadi, ya kan? Lalu kemudian dia berharap dengan murtad tadi itu enak, itu istidraj namanya. Ya, itu istidraj namanya. Nanti begitu sudah habis, dia hidup susah lagi. Nah, justru di sini kita mesti memahami. Pertama, bahwa hidup itu ketika kita bicara tentang kehidupannya itu sendiri, itu kan Allah yang ngatur. Kita sudah bahas ya kan, di dalam pembahasan tentang apa, qada dan qadar, tentang ilmunya Allah, tentang tawakal, tentang ikhtiar, sudah kita bahas. Nah, kenapa orang tadi itu sampai berpikiran begitu? Karena dia nggak punya pemahaman tadi. Ketika dia tidak punya pemahaman tadi, dia nggak ngaji, dia pokoknya hidupnya nggak ada ilmu. Akhirnya apa? Ngawur kan, pakai jurus mabuk, ya kan? Bukannya mendekat kepada Allah supaya masalahnya selesai, malah justru menjauh sampai punya niatan untuk keluar dari Islam. Nah, itu justru hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan baik, malah justru semakin parah. Nah, karena itu kuncinya mestinya adalah kalau orang itu ada masalah, ya, tadi ayatnya sudah mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri. Kamu sabar. Kemudian wassalah. Ya, wasta'inu bis-sabri wassalah. Kamu sabar, kemudian kamu sholat. Sholat itu adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya ketika kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, Anda mau minta apa saja, Allah akan penuhi. Bahkan Allah mengatakan, Allah itu malu kalau hambanya meminta kepada Allah, Allah gak penuhi. Gitu loh. Kenapa dia jadi susah tadi? Itu justru karena langkah dia salah. Nah, karena itu mestinya bagaimana? Mestinya dia justru mendekat sama Allah, bukan menjauh. Nah, gitu ya. Itu caranya, mendekat kepada Allah dan bukan menjauh. Nah, karena itu tadi kan kita sudah sampaikan, bagaimana caranya supaya orang itu dalam kondisi galau dia tetap ada petunjuk, dekat dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Karena ketika kita dalam kondisi galau, dekat dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran tadi, maka kegalauan kita itu akan dijawab oleh Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu turunkan untuk kita di situ. Ya. Itu nanti akan kita temukan. Nah, itu interaksi kita dengan Al-Quran. Jelas ya? Nah, makanya Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa itu justru beliau menceritakan, jadi kalau ada orang hidupnya sulit, itu karena maksiat. Karena maksiat. Nah, jadi karena itu kalau dia ingin hidupnya dimudahkan Allah, bertaubat. Ya kan, taubat. Gitu. Nah, kalau orang tadi misalnya gimana dia taubat? Ya, kalau dia sudah niat seperti itu, maka dia harus istighfar, ya, kalau perlu syahadat, ya kan, supaya apa? Kemudian Allah ampuni. Nah, gitu lah. Ketika syahadat lagi apa? Kalau ada saksi atau enggak harus ada saksi. Yang penting dia menyatakan syahadah tadi, keyakinannya dikuatkan lagi keyakinannya. Ya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi itu setan, ya, itu iblis yang menjerumuskan dia. Gitu. Nah, kenapa setan itu gampang menjerumuskan dia? Karena dia nggak punya ilmu, ya kan? Nah, ini. Ya, makanya kata Ibnul Qayyim, ya, di dalam pembahasan yang lalu kan kita sudah singgung. Jadi ciri kebahagiaan itu kan ada 3. Ya, yang pertama itu, jadi alamatus sa'adah itu ciri tandanya bahagia itu ada 3. Kalau orang itu diuji, maka dia bersabar.
Kalau dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Tapi kan hidup itu kan tidak hanya ujian dan nikmat. Termasuk tadi kalau orang itu tergelincir. Kalau orang itu tergelincir bagaimana? Taubat. Maka kalau orang itu, manusia itu pasti tergelincir. Mau dosa besar, mau dosa kecil, itu tergelincir. Seperti tadi. Maka caranya bagaimana? Taubat. Maka dengan bertobat itu, kita harus melupakan kesalahan kita di masa lalu. Dengan begitu insya Allah, Allah akan buka kembali kebaikan-kebaikan untuk dia. Dengan taubat yang dilakukan tadi. Nah gitu ya. Itu cara.